Perkenalkan, namaku Alif, aku sekarang berumur 20 tahun dan aku belum menikah dan saat ini aku seperti orang bebas. Sampai sekarang aku belum juga mendapatkan pasangan yang aku inginkan. Pikiranku sering kacau dan iman yang belum begitu kuat sehingga aku mudah sekali goyah juga. Ayah ibuku bekerja sebagai petani yang setiap harinya pergi ke sawah, pergi dari pagi hari hingga sore hari. Karena keseringan menganggur di rumah, ayahku menyuruhku bekerja di rumah adiknya dan saat itulah aku bekerja di rumah Buklik Dona Buklik. Aku sudah 3 bulan ini bekerja di rumahnya, dan perasaanku kepadanya semakin hari semakin kuat saja. Aku sendiri tidak mengerti kenapa perasaan ini muncul pada diriku. Padahal Buklik Dona masih mempunyai suami yang sering aku sebut Pak D Bambang. Buklik Dona ini adalah adik dari ayahku, rumahnya tepat di depan rumahku. Sekarang ia berumur 45 tahun, dari pernikahan Buklik Dona dan Pak D Bambang sampai sekarang mereka belum mempunyai momongan. Aku tak tahu sebab mereka seperti itu. Aku pernah mendengar isu kalau suami Buklik Dona mempunyai selingkuhan di luar kota sana. Namun aku tak memperdulikan hal tersebut. Buklik Dona mempunyai usaha sembako yang dipasok ke berbagai daerah, khususnya di luar kota. Setiap hari aku membantunya mengurus toko sembakonya, dan karena sering bertemu mungkin saja dari situ rasa akan padanya tiba-tiba muncul. Karena di kampungku mencari pekerjaan sangat sulit sekali sehingga aku mau menerima tawaran dari Buklik Dona untuk membantunya. Sedangkan Pak D Bambang sering keluar kota untuk mengecek toko-tokonya yang ada di luar kota sehingga Buklik Dona sering sendiri di rumah dan sering bersamaku di rumahnya untuk mengurus toko sembakonya. Beliau adalah salah satu orang terkemuka di kampungku karena usahanya yang sangat maju pesat sehingga usaha Buklik Dona dikenal di berbagai daerah. Karena aku rajin dalam bekerja, Buklik Dona sering memujiku, katanya kerjaku bagus, dan sangat ulet dan telaten. Karena pujian Buklik Dona kepadaku, aku sering kepedean dan sering salah tingkah dibuatnya. Tetapi aku masih menjaga sikap dan masih menghormati Pak D Bambang. Suami Buklik Dona berbeda dengan dirinya, yang malah sudah kelihatan tua dan rambutnya sudah memutih dan berkurang. Ketika aku di rumah, aku sering membayangkan Buklik Dona, wajahnya yang manis dan begitu anggun dan murah senyum. Dari situlah ketertarikanku kepada Buklik Dona muncul dan seiring dengan imajinasiku tumbuh dengan sendirinya. Baru kali ini aku mengalami hal seperti ini, yang sebelumnya tidak sama sekali. Entah kenapa semenjak sering bersama Buklik Dona aku sering seperti itu. Mungkin dalam bayanganku yang berhijab itu yang berbeda dalam segala hal, termasuk hal yang lain. Setiap pagi Buklik Dona sering datang di toko untuk mengirimkan makanan untukku. Karena terlalu semangat, aku pasti pagi hari sudah sampai di rumah Buklik Dona. Wah, pagi sekali kamu datang, semangat banget kayaknya ini, ucap Dona sering. Iya Buklik, kalau kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam, candaanku kepadanya. Buklik tertawa lebar mendengar candaanku. Liv, men bisa saja kamu ini, melawannya, ucapnya sambil ketawa. Dari obrolan seperti itu kami sering bercanda bersama, kalau pagi Buklik Dona mengirimkan makanan ke ruangan tempat aku bekerja. Dan pasti Buklik Dona istirahat dan sarapan bersamaku juga, katanya kalau makan sama-sama lebih enak, wajar Pak D jarang sekali di rumah. Sedangkan Buklik sampai sekarang tidak memiliki anak. Di sela-sela kami makan bersama aku mencoba bertanya kepada ibu Buklik. Pak D, kemana ya Buklik? Tanyaku. Biasa Liv, pergi keluar kota ngirim barang, paling 4 hari lagi baru pulang Pak Demu, ujar Buklik Dona. Oh begitu ya Buklik, sahutku. Buklik Dona terlihat sangat cantik apabila pagi hari tidak seperti biasanya, aku mencoba merayunya. Adehaha Liv, orang sudah tua gini kok dibilang cantik, jawaban ibu Buklik Dona dengan tersipu malu. Beneran Buklik, masa aku bohong sih, sahutku lagi. Kamu ini Liv, sudah buram apa matanya, orang sudah 45 tahun gini ya jelas gak muda lagi lah Liv, jawabannya. Masa sih Buklik, kayak umur 30-an Buklik, sahutku. Setelah mendengar hal itu Buklik Dona tersipu malu dan senyum-senyum sendiri, setelah aku goda dengan candaanku. Melihat kecantikannya aku terus membayangkan sesuatu tentang dirinya.
Tapi sayang itu hanya sebatas hayalanku saja, dan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupanku. Tak terasa aku bekerja sudah 6 bulan lamanya. Pak D Bambang kala itu terkena penyakit serangan jantung dan membuat Pak D meninggal dunia. Dari situlah Buklik Dona sering meminta bantuanku kalau sedang terjadi apa-apa di rumahnya. Selang beberapa bulan selepas Pak D tidak ada, Buklik Dona sering berbicara kepadaku kalau dia sering kesepian. Buklik Dona sangat sedih, karena suaminya secepat itu pergi meninggalkannya. Aku pun terkadang kasihan melihat Buklik Dona hidup dengan sendiri, di rumah ada temanya kalau aku lagi kerja saja. Saat itu musim hujan melanda kampungku, sehingga lampu di kampungku sering padam, sehingga Buklik Dona sering ketakutan kalau lampu pas lagi sedang ada pemadaman. Pada waktu itu pas malam hari, hujan turun sangat deras sekali, beliau memintaku untuk menghidupkan lampu gensetnya, aku pun bergegas ke rumah Buklik Dona. Dengan modal senter HP aku pun mencoba menghidupkan genset di rumah Buklik Dona, yang ditaruh di dalam sebuah ruangan. Aku kaget tiba-tiba Buklik Dona muncul secara tiba-tiba, dan tak sengaja aku menabraknya. Aduh Buklik, maaf Buklik, aku kaget ia tiba-tiba sudah ada di depanku. Dan tanpa sengaja aku menin bagian sesuatu Buklik Dona. Dan aku segera meminta maaf kepadanya. Maaf ya Buklik, aku gak tahu ibu sudah ada di depanku, ucapku dengan tak enak hati. Ya gak apa-apa kok Liv, sahutnya. Dalam hatiku, benar-benar membuat hatiku semakin bergetar kencang. Ternyata Buklik Dona nakal kalau tidak pakai jilbab, pikiranku sudah kacau malam itu. Wajahnya yang enak dipandang membuatku semakin penasaran dengannya. Kala itu lampu genset sudah hidup dan aku berpamitan kepadanya. Buklik, aku pamit pulang dulu ya, ucapku. Kenapa buru-buru Liv? Di luar masih hujan ya, sudah Buklik buatin kopi dulu ya, ucap Buklik Dona. Ketika Buklik Dona di dapur aku membayangkannya di ruang tamu. Dan tak lama kemudian Buklik Dona sudah keluar dari dapur membawakanku sebuah kopi. Repot-repot Buklik, ucapku. Gak Liv, cuma kopi aja kok, ucapnya. Saat itu Buklik Dona duduk di depanku, kami ngobrol di ruang tamu, membuat hatiku semakin goyah. Terus berputar-putar dalam pikiran grogi dan berdebar sangat kencang. Apa yang mau aku bicarakan ini, ucapku dalam hati. Buklik Dona ngobrol kesana kemari dan banyak yang ceritakan. Aku pun hanya mendengarkannya saja, dan saat itu aku tak sengaja Buklik Dona melihat mataku yang terus memandanginya. Liv, Alif. Beliau memanggilku sampai aku nggak sadar. Kenapa mas, kok memandang Buklik seperti itu? Tanyanya kepadaku. Karena rasa yang kupendam selama ini sudah gak sanggup lagi aku tahan, akhirnya aku mencoba mengutarakan perasaanku kepadanya. Maaf Buklik, jujur aku suka sama Buklik dari dulu, aku takut, dan hanya bisa membayangkannya saja Buk selama ini, maaf kalau ini salah Buklik, ucapku sambil malu-malu. Aduh Liv. Ternyata itu tuh, kenapa kok cuma dibayangin Liv? Gimana kalau kita coba yang kamu bayangin Liv? Sahutnya. Beneran Buklik? Tanyaku dengan penasaran. Buklik Dona hanya mengangguk-angguk saja dan lari menuju hamarnya. Aku pun tahu maksud kode dari Buklik. Aku pun menyusulnya ke hamarnya. Dan kala itu terjadilah hal yang selama ini aku bayangkan menjadi kenyataan. Semenjak itu aku selalu melakukan hubungan dengan Buklikku sendiri, walaupun aku tersadar dia adalah adik dari ayahku, tanpa ada satu orang pun yang tahu termasuk ayah dan ibuku. Beberapa bulan kemudian, aku dan Buklik sedang sibuk di toko, aku melihat ada mobil Avanza berwarna putih. Tak lama ada seseorang yang memakai jas dengan penampilan yang sangat rapi yang turun dari mobil. Saat itu, seorang laki-laki itu menghampiriku, maaf mas, apa benar ini tokonya Ibu Dona? Tanyanya. Benar pak, itu orangnya, sahutku sambil menunjuk Buklik Dona. Saat itu Buklik Dona pun menyuruh orang itu masuk ke dalam ruangannya. Aku tak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka di ruangan Buklik Dona. Sekitar 10 menit, pria itu pun keluar dari ruangan Buklik Dona, dan diikuti Buklik Dona. Aku melihat mata Buklik Dona yang sudah memerah. Ada apa Buklik?
Tanyaku. Buklik Dona pun tak menjawab apa-apa, hanya menangis terseduh-seduh. Akhirnya aku memutuskan mengajak Buklik Dona ke rumahku dan menceritakan semuanya kepada ayahku. Dan ternyata seorang pria tadi adalah seorang pengacara pribadi Pak D. Bambang. Ia menyampaikan bahwa Pak D selama ini memiliki istri di luar kota dan memiliki seorang anak. Ia menyampaikan bahwa semua harta Pak D jatuh ke tangan anak tersebut, tanpa sepersen pun untuk Buklik Dona. Dengan berat hati Buklik Dona harus menerima kenyataan ini, aku hanya terdiam dan tak bisa berbicara apa-apa saat itu. Beberapa bulan kemudian Buklik Dona memutuskan untuk menjadi TKW ke luar negeri, tepatnya di negeri jiran dengan waktu yang cukup lama. Semenjak itu aku tak pernah lagi bertemu dengan Buklik Dona dan aku mengakhiri segala apa yang sudah aku lakukan dengannya.